Ratusan mahasiswa dari sejumlah organisasi yang tergabung dalam organisasi Aliansi Mahasiswa Kota Metro melakukan aksi unjuk rasa di kantor pemerintah kota setempat. Mahasiswa menuntut pemerintah segera melakukan perbaikan terhadap infrastruktur jalan di Metro yang rusak. Para mahasiswa mengawali demonstrasi dengan long march sejauh 1 km dan menduduki kawasan Bundaran Tugu Pena. Di lokasi tersebut Aliansi Mahasiswa menyampaikan orasinya dan membakar ban bekas sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Yang kami tugasnya mensejahterakan rakyatnya. Tapi apa? Mereka mengkhianati rakyatnya. Betul banget! Betul teman-teman! Di tengah kota Metro yang memang kita tahu kota Metro ini adalah kota media. Tidak ada fasilitas publik yang memadai, terutama jalan-jalan. Benar apa benar? Sibuk pencitraan, membuat acara sana sini. Juga bukti sebagai bentuk kita tidak terima atas kebijakan yang hidup mahasiswa. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mahasiswa mengangkat isu nasional 3 persoalan rakyat yang oleh mahasiswa disingkat TAPRA dan isu daerah 3 persoalan kota Metro yang disingkat TAPETRO. Yang disampaikan selama penyampaian aspirasi kepada Wali Kota Metro, dan kemudian apa saja yang menjadi poin-poin tadi sempat 6 yang disebutkan, apakah infrastruktur juga menjadi atensi yang harus segera diatasi oleh pemerintah daerah? Jadi kami gabungan Aliansi Mahasiswa Kota Metro dari beberapa UKP dan BM. Yang pertama kami membawa TAPERA 3 persoalan rakyat, kemudian TAPETRO 3 persoalan Kota Metro. Yang pertama terkait kriminalitas aktivis yang beberapa teman-teman kami di cabang-cabang itu masih ditangkap sampai sekarang akibat mengkritik pemerintah daerah. Itu yang pertama. Kemudian kedua terkait rencana kenaikan UKT yang memang benar sudah ditangguhkan, tetapi dasar hukum dalam kenaikan UKT sampai sekarang belum dicabut, yaitu Permendikbud nomor 2 tahun 2024 dan peraturan Kementerian Agama. Nah ini yang kami minta untuk dicabut, karena kalau tidak dicabut mungkin tahun 2025 itu akan diberlakukan. Kemudian ketiga, persoalan tabungan perumahan rakyat, kami sepakat bahwa kami menolak persoalan tabungan perumahan rakyat yang kami analisa itu tidak ada yang kemudian bermanfaat untuk masyarakat dengan analisa kami. Kemudian masalah persoalan Kota Metro yang 3 persoalan tadi, yang pertama adalah terkait ini pembangunan jalan yang kurang optimal, Bang. Jadi pembangunan jalan kurang optimal kami lihat ini sudah mau habis kepemimpinan Bapak Wadi. Jalan-jalan masih banyak yang kemudian rusak, kemudian banjir di mana-mana. Ini persoalan yang sudah lama sebenarnya, persoalan khususnya persoalan banjir. Tetapi Dinas PUTR ini seakan-akan menutup mata. Kemudian juga realisasi terkait ruang program pembangunan jalan yang terkesan lamban, Bang. Ada apa ini kami tanyakan? Apakah setoran proyeknya belum disetor, makanya mereka tidak mau eksekusi, atau apa? Ini yang kami ingin tadi butuh kejelasan kan. Jangan sampai kemudian hal-hal yang seperti itu akhirnya meresahkan masyarakat Kota Metro. Kemudian persoalan pengelolaan sampah tadi sudah kami sampaikan, sampah ini juga menjadi persoalan lama. Tempat pembuangan air sampah tersebut banyak sudah warga itu yang kemudian terkena penyakit, dan pengelolaan manajemen pengelolaan sampahnya yang kami rasa ini masih belum konkret, belum selesai. Padahal kami dulu sudah audiensi ke DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup akhir tahun 2023, tapi kami tunggu. Ini sudah berjalan hampir 7 bulan, eksekusinya yang kami rasakan masih 0. Jangan sampai ini menjadi keresahan kita bersama terkait khususnya sampah. Kemudian terkait penegakan perda, Bang. Penegakan perda khususnya penyakit masyarakat, kemudian parkir. Ini kami kira Kasat Pol PP jangan seakan-akan menutup mata, khususnya prostitusi, kos-kosan jam-jaman, kemudian masalah miras,
tambah lagi masalah kemarin ada pro kontra di karaoke ceria, kemudian hiburan malam dan parkir liar, ini tidak ada ketegasan. Jangan sampai malah kemarin tadi ada beberapa kader kami yang kemudian mencabut alat peraga sosial. Mereka yang mencabut, bukan Satpol PP. Nah ini kerjaan Satpol PP ngapain? Mereka memang benar razia, tapi tindakan tegasnya apa? Sanksinya apa? Kalau mereka hanya merazia, kemudian tindakan tegasnya tidak ada, ya terus berulang. Seperti penjualan minuman keras ini sampai sekarang tidak kemudian selesai. Lampu tua justru bukan makin sedikit, makin banyak yang jualan lampu tua itu, Bang. Nah ini yang kami rasa penegakan dari pemerintah daerah dalam pengawasan dan kemudian penegakan perda harus lebih ditindak tegas, Bang. Kemudian masalah persoalan narkoba juga, Bang. Narkoba ini kami perhatikan makin merajalela. Memang benar banyak yang ditangkap, tapi banyak yang ditangkap itu bukan prestasi. Artinya kalau banyak ditangkap berarti peredaran narkobanya makin banyak. Nah ini yang kami minta dari Polres Metro untuk segera melakukan pencegahan. Jangan sampai Metro ini sudah darurat narkoba, kemudian sampai tingkat-tingkat sekolah, anak-anak SMA, SMP sudah menjadi bandar. Nah ini ngapain itu satuan narkoba lakukan pencegahan? Bukan hanya menangkap, pencegahannya bagaimana? Ini kami tanyakan. Bagaimana mereka melakukan pencegahannya? Jangan kemudian mereka memakai narkoba dulu baru ditangkap. Lebih baik jangan sampai narkoba itu masuk di kota Metro. Mungkin itu, Bang. Usai melakukan unjuk rasa di Bundaran Tugu Pena, ratusan mahasiswa bertolak ke kantor pemerintah kota Metro. Sempat terjadi aksi saling dorong antara petugas yang berjaga dan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa. Setelah ratusan mahasiswa menyampaikan orasinya dan membakar ban di depan gerbang kantor Pemkot Metro, Wali Kota Metro, Wahdi bersama jajaran pemerintah kota setempat keluar dari kantornya dan menemui mahasiswa. Sempat terjadi ketegangan saat dialog berlangsung di depan gerbang kantor Pemkot Metro. Aliansi mahasiswa meminta Wali Kota bersedia diajak diskusi di ruangan kantor Pemkot setempat. Nanti ditambahkan oleh mereka, ya kan? Kemudian mengenai apa nanti disampaikan, apalagi dengan mengenai parkir ya, identifikasinya sangat baik sekali. Nanti di Sub bisa sampai masalah yang PSM yang ada di masyarakat, itu menjadi kita bersama, narkoba dan semuanya. Kita berupaya. Itu dari kepolisian juga, penakalan remaja, bukan dari Metro saja. Karena sebuah kota itu memang mempunyai dampak yang besar. Kota itu semua orang masuk situ. Jangan sampai orang juga tidak mau masuk ke Metro, tetapi itu dampak tadi ada yang kos-kosan. Ini yang kita harus lakukan. Jadi peran mahasiswa ada di situ. Saya kira itu saja lah yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, mohon maaf, saya tidak bicara yang lain. Tapi saya tentunya dalam 3 tahun 4 bulan ini nanti sisa saya bertanggung jawab terhadap pembangunan di Kota Metro. Kalau ada sesuatu boleh sampaikan langsung. Di dalam ruang kantor wali kota, ratusan mahasiswa tersebut melalui perwakilan sejumlah organisasi mahasiswa menyampaikan sejumlah poin tuntutan yang didengarkan langsung oleh perangkat pemerintah dan aparat kepolisian. Aksi demonstrasi yang berlangsung kurang lebih 4 jam tersebut berakhir dengan kesepakatan pemerintah daerah akan menindaklanjuti seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Menindaklanjuti 6 tuntutan yang disampaikan, mahasiswa juga memberikan tenggat waktu selama 1 bulan kepada Pemkot Metro untuk menindaklanjuti seluruh tuntutan. Tak hanya itu, mahasiswa juga mengancam jika tuntutannya termasuk pembangunan infrastruktur tidak ditindaklanjuti. Pihaknya akan kembali melakukan aksi demonstrasi. Sementara itu, Wali Kota Metro, Wahdi mengaku akan berupaya menindaklanjuti setiap desakan dari aliansi mahasiswa. Dirinya juga berjanji akan bertanggung jawab atas persoalan pembangunan yang ada di Kota Metro. Dari Kota Metro, Arbi Pratama melaporkan.